Qalah ngendika Ibnu Taimiyah, sapa Ibnu Taimiyah ini tokohnya Wahabi, fi fatawihi ing dalam fatwanya Ibnu Taimiyah. Dulu saya pernah mempelajari kitabnya Ibnu Taimiyah di perpus di Silang A. Dipelajari cuma bagi orang yang sekadar ingin mendapat pengalaman tambahan. Tapi untuk pemula nggak boleh. Pemula nggak boleh. Jadi rata-rata semuanya haram. Fatwanya itu haram, musyrik, bid'ahnya. Ibnu Taimiyah berkata fi fatawihi ing dalam fatwanya, wa idza safarah ing dalam nalaikani bepergian sapa wong li'tiqadihi karena keyakinannya wong, karena i'tiqadnya adaha ing saktuhune ziarah ai tegese ziarah qabrin nabi, ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'atur itu perbuatan taat. Kana mongko ono delika opo mongkono ziarah. Muharraman itu diharamkan. Muharraman itu diharamkan bi ijma'il muslimina, kalawan ijma'nya ulama Wahabi. Fasoroh mongko dadi at-tahrimu opo ngaramakan minal amri iku sangking perkara al-maktub bih yang dipastikan, tidak boleh diingkari, maksudnya al-maktub bihi yang dipastikan. Ini termasuk fatwanya Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan Wahabi. Barang siapa yang ziarah ke makam Nabi dengan meyakini itu perbuatan baik, perbuatan taat, kita kan yakinnya, kita ziarah ke makam Nabi, kita meyakini itu adalah taat, perbuatan taat. Tapi dalam fatwanya Ibnu Taimiyah bahwasanya itu dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan secara kesepakatan ulama. Karena sesuai ijma, berarti barang siapa yang mengingkari hukumnya tidak boleh, paham ya? Jadi ini termasuk fatwanya Ibnu Taimiyah yang menjadi sumbernya para Wahabi. Sekarang di Indonesia itu sudah banyak Wahabi, sudah berkeliaran di media sosial. Kalau di Facebook klik video banyak, ya kan? Banyak. Ya kalau lihat di YouTube, di Facebook atau yang lain, kalau ngaji di media sosial, yang ngaji pada ulama-ulama atau ustadz yang ada di pesantren seperti Gus Baha, ya Gus Baha atau Gus Kausar Peloso umpamanya, paham ya? Atau seperti Gus Wafur, Bahmun dan yang lainnya, banyak. Jadi mereka itu berkeliaran. Intinya termasuk ciri khasnya, kalau terlalu mudah mengkafirkan, terlalu mudah membid'ahkan, paham ya? Terlalu mudah mensyirikkan amalia kita, itu termasuk Wahabi yang ini. Termasuk ini ziarah makam Nabi dianggap perbuatan haram secara ijma' ulama. Qalah ngandika al-allamah sapa wong kang sangat alim, Asy-Syaikh Muhammad Bakhit, sapa Syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi, kang mazhab Hanafi, al-Muti'i, fi risalatihi ing dalam risalahnya Syekh Muhammad Bakhit, al-musammati kang den arani opo risalah Tadhirul Fuad min Danasil I'tiqad,
Hebat nama kitabnya. Nama kitabnya Tathhirul Fuad, mensucikan hati. Ini nama kitab ya, cuman makna apa? Makna permufradanya Tathhirul Fuad, mensucikan hati, min danasil i'tiqad, dari kotornya i'tiqad. Wa hadzal fariqu, utawi iki kelompok atau golongan, qadi betul ya, itu teman-teman diberi cobaan. Diberi cobaan al-muslimuna sapa wong Islam bikasirin kalawan wong akeh, minhum sangkeng al-fariq atau kelompok, salafan ing dalam zaman salaf, zaman dulu, wa khalafan dan ing dalam zaman modern. Gampangnya kalau di masjid, di sini Masjid Kalijaten itu, Masjid Kalijaten. Kalau Wahabi itu, Wahabi itu melebihi dari Muhammadiyah. Saya sering sholat di Masjid Muhammadiyah, seperti Al-Manar depan Khotijah, saya sering juga ya kan, atau di musolanya ya. Terus kalau di Kalijaten, paham kan? Di kanan jalan yang bagus, paham ya? Itu termasuk. Cuma saya sementara ini masih belum mendengarkan secara langsung. Tapi kalau dari kekompakannya, mereka termasuk ciri khas ya kan? Ciri khas. Karena saya cuma sekedar sholat, tapi tidak pernah mengikuti kajian mereka. Paham ya? Terus ciri-ciri pesantren mereka, pondok mereka, itu mengatasnamakan nama sahabat atau nama imam. Contohnya pondok pesantren Abu Bakar umpamanya, pondok pesantren Umar bin Khattab, Masjid Umar bin Khattab. Di daerahnya Putra ini ada apa daerahnya? Tempatnya apa? Tempatnya? Di situ ada namanya Masjid Umar bin Khattab ya. Jadi ciri-ciri mereka pesantren atau masjid mengatasnamakan sahabat. Contohnya Masjid Umar bin Khattab umpamanya. Atau pondok mereka entah di Solo atau di Jogja ada namanya pesantren Imam Bukhari. Itu kan orang tertarik ya. Pesantren Imam Bukhari, pesantren Ibnu Hajar umpamanya, pesantren Sayyidina Utsman. Jadi mereka nama pesantren atau masjidnya biasanya kalau di sini kan Abu Bakar ya, Abu Bakar. Orang mesti tertarik. Itu termasuk ciri khas. Biasanya mereka itu sangat pintar untuk mengatur waktu. Kalau jam sekian kajiannya khusus untuk ibu-ibu umpamanya. Kalau jam sekian untuk bapak-bapak, kalau jam sekian untuk para pemuda. Paham ya? Yang jelas secara umum ciri-ciri mereka sering mengkafirkan, membid'ahkan. Terus yang paling umum lagi mereka tidak mau kitab. Paham ya? Tidak mau kitab. Tidak mau belajar Fathul Qorib umpamanya. Jadi cuman kajian-kajian, paham ya? Karena mereka sekarang sudah bukan menguasai, tapi mereka lebih menguasai dalam dunia media sosial. Makanya mereka banyak diminati oleh orang-orang yang memang bukan pesantren. Kalau pesantren mesti bisa menilai, oh ini termasuk bukan ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Itu termasuk salah satu ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri mereka, nama pesantren, nama masjidnya
mengatasnamakan nama sahabat atau para imam. Masjid Umar bin Khattab. Wah. Kan orang tertarik. Paham ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.